Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 192191172 dari kelas E Penjas. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang konsep pengembangan kurikulum. Nah, langsung saja ke materinya. Yang ke-1 ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok. Yang ke-1 ada prinsip umum. Prinsip umum yaitu ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai tadi. Adapun selain berpedoman pada landasan-landasan yang ada, pengembangan kurikulum juga berpijak pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Setiap pengembangan kurikulum, selain harus berpijak pada sejumlah landasan, juga harus menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Dengan adanya prinsip tersebut, setiap pengembangan kurikulum diikatkan oleh ketentuan atau hukum sehingga dalam pengembangannya mempunyai arah yang jelas sesuai dengan prinsip yang telah disepakati. Untuk yang selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum, serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu, pendidikan, dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu, pendidikan, dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Kurikulum lembaga pendidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkan. Penguasaan keilmuan, baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi, serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Yang kedua, dari masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunanya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga, masyarakat juga bertanggung jawab
dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Nah, yang selanjutnya artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak perlu, menghilangkan duplikasi, merevisi metode, serta isi pengajaran. Mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Bila artikulasi dilaksanakan dengan baik, akan terwujud kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi. Juga antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Adapun hambatan-hambatan pengembangan kurikulum, dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan, yaitu yang ke-1 ada guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama ada kurangnya waktu. Yang kedua ada kekurangan pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Yang ketiga ada karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Nah, hambatan selanjutnya ada dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum butuh dukungan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Hambatan selanjutnya ada biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apabila lagi berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, yang selanjutnya model-model pengembangan kurikulum. Ada beberapa model. Yang ke-1 ada model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administrasi atau Landstab karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator dan menggunakan prosedur administrasi. Nah, yang kedua ada model grassroots, yaitu gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidik di sekolah. Model ini lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Yang ketiga ada model terbalik Hilda-Taba. Model yang dikemukakan oleh Hilda, model ini diawali justru dengan percobaan, kemudian baru penyusunan, dan kemudian penerapan. Hal ini dimaksud untuk menekankan antara teori dan praktek. Pengembangan model ini dilakukan dalam 5 tahap. Yang ke-1, menyusun unit-unit kurikulum yang ada dan diuji cobakan oleh staf pengajar. Yang kedua, menguji cobakan untuk mengetahui kesalahan dan kelayakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menganalisis dan merevisi hasil uji coba serta mengkonsolidasikannya. Yang keempat ada menyusun kerangka teoritis. Yang terakhir, yaitu yang kelima, menyusun kurikulum yang dikembangkan secara menyeluruh dan mengumumkannya. Yang keempat, ada model pemecahan masalah. Kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum jenis ini, yaitu melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Data yang dikumpulkan hendaknya valid dan reliable agar dapat digunakan sebagai dasar yang kuat karena data yang lemah akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama.
Dari proses ini akan diperoleh data-data atau informasi baru yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi masalah yang muncul di lapangan sebagai tindak lanjut untuk memperbaiki kurikulum. Yang kelima, the demonstration model. Model ini pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup suatu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan kurikulum. Yang keenam ada Batchame System. Batchame mengubahkan 5 langkah proses pengembangan kurikulum. Yang ke-1, menetapkan wilayah atau arena yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Yang kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Yang selanjutnya, implementasi kurikulum. Nah, yang terakhir, melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.